mungkin merasa intang surullah yang surukum. Kalau kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Akhirnya berjuanglah membentuk mungkin sebuah komunitas, ormas, partai politik dengan tujuan mendapat kekuasaan. Tapi berjuang dari zaman bahla, dari zaman dulu, nggak menang-menang, ya nggak masuk satu digit terus gitu, nggak pernah menjadi partai gede, jadinya partai kecil. Dari dulu pengen jadi presiden, kagak laku. Iya, padahal sudah membawa nama Islam, membawa nama dakwah, membawa nama Quran, membawa nama sunnah, membawa nama umat. Mana janji Allahnya? Mungkin Anda berpikir gitu kan? Iya. Padahal jatah untuk beli susu anak sudah dikorbankan gitu. Jatah belanja harus dikurangi demi kelangsungan dakwah. Tapi kok nggak menang-menang? Mana janji Allah? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan akhwat, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada pekan yang kelima. Sebagaimana yang kita jadwalkan, setiap pekan kelima kita mengaji kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekarang kita ke hikmah yang ke-7, Al-Hikmah As-Sabi'ah. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yushakkikannak fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuh li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Jangan sampai engkau ragu. Jangan sampai engkau ragu pada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum terrealisasi atau tidak terrealisasi, meskipun seolah-olah sudah seharusnya terjadi. Agar keraguanmu tersebut tidak menjadi celah terhadap mata batinmu, juga tidak memadamkan cahaya hati. Saya ulangi, jangan sampai engkau ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terrealisasi, meskipun seolah-olah dalam pandanganmu seharusnya terrealisasi, terwujud. Agar keraguanmu tersebut tidak menjadi perusak atas mata batinmu dan mematikan cahaya hatimu. Baik, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita temukan bahwa Allah Ta'ala secara bidayah memulai tanpa kita minta, tanpa kita memelas. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat janji-janji yang banyak, berjanji yang sangat banyak, membuat janji, memberikan janji, menjanjikan banyak hal kepada kita, menjanjikan kemenangan, menjanjikan bahwasanya orang-orang yang zalim bakal dihancurkan. Contohnya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami pasti akan menolong
rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan akhirat nanti. Kita lihat Islam sekarang ini secara perpolitikan di dunia jauh ketinggalan dibanding orang-orang non-muslim. Kita lihat negeri-negeri muslim banyak tertinggal dibanding negeri-negeri non-muslim. Lah bukannya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Oh, enggak terjadi. Padahal kami sudah beriman, gitu mungkin ya. Kami sudah beriman, kami sudah mengikut Rasul, ikut para ulama yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa pertolongan tersebut belum datang-datang? Itu mungkin satu pertanyaan. Akhirnya membuat keraguan itu yang tidak boleh. Contoh ayat lagi. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, lanuhlikanna dzalimin, akan kami hancurkan, kami binasakan orang-orang yang zalim. Walanuskinannakumul arda, setelah itu akan kami tempatkan kalian di bumi setelah mereka. Jadi janji Allah, orang-orang zalim itu akan dihancurkan. Iya. Lalu setelah orang zalim tadi, Allah akan menempatkan, mengganti kezaliman dengan kebaikan, mengganti orang yang zalim dengan orang-orang beriman, orang-orang baik. Namun realitanya kita melihat kezaliman masih di mana-mana. Bahkan mungkin bisa dibilang kezaliman masih lebih kuat dibandingkan ketaatan, dibandingkan kesalehan. Kita lihat orang Islam di tanah air negaranya sendiri dijajah oleh pihak yang zalim, tidak bisa berbuat apa-apa. Masjid mulia yang diagungkan orang Islam dihinakan oleh kekuatan kezaliman. Tapi kok sama Allah gak dihancur-hancurin untuk kezaliman itu? Udah berapa tahun gitu ya? Udah berpuluh-puluh tahun, tapi gak hancur-hancur. Lah itu janjinya mana? Padahal kata Allah, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu bagi orang-orang yang takut kepadaku dan takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mana janjinya kok belum terrealisasi gitu. Masih banyak orang-orang Islam dalam cengkeraman kekuatan zalim. Contohnya lagi, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Ketika menjelaskan cerita Fir'aun dan Musa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami ingin memberi nikmat kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang dizalimi, dihinakan oleh penguasa-penguasa zalim. Dan kemudian kami jadikan orang-orang lemah tadi sebagai a'immah, para pemimpin-pemimpin dan mereka yang mewarisi kekuasaan. Ya kita lihat sekarang, kok yang orang-orang baik masih tetap lemah, justru yang kuat adalah orang-orang yang tidak baik. Kan jadi ragu. Keraguan tersebut nggak boleh, kata Ibnu Athaillah. Kalau sampai ragu terhadap janji Allah, mematikan cahaya hati. Contoh lagi, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal baik dari laki-laki atau perempuan dan mereka adalah orang-orang beriman, akan kami hidupkan dia dengan kondisi yang baik, hidupnya baik. Nanti mungkin ada yang protes, lah
si fulan atau saya sendiri atau siapa gitu. Udah beriman, sholat jaga sholat gitu, zakat ya zakat, berusaha nabung haji, berusaha untuk umroh. Namun kok kehidupannya kagak berubah. Rumah masih sangat sederhana, cicilan belum lunas, mau beli mobil kagak kesampaian gitu ya. Bapak-bapak yang mau kawin lagi juga gak kesampaian juga. Mak-maknya mau beli ini, beli itu, gak keturutan juga. Padahal sudah beriman, sudah menutup aurat, sudah ngaji, sudah ikut majelis taklim, sudah berkata baik, dan sebagainya. Tapi kok kehidupan kayak gini terus? Nah, terus mana kehidupan baiknya? Allah berjanji kalau beriman, beramal baik, kehidupannya jadi indah, jadi bahagia. Kok kami kagak bahagia? Mungkin kan gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Pak Kiai, Pak Ustadz bilang kalau pengen kaya suruh sholat duha. Sudah sholat duha, kagak kaya juga. Kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz mungkin disuruh sholat tahajud. Sholat duha plus sholat tahajud. Enggak kaya juga. Diajari doa oleh Pak Ustadz, oleh Pak Kiai, diajari doanya kalau gini caranya. Ya Allah, saya minta rezeki. Ya Allah, kalau rezeki saya sedikit, banyakin gitu mungkin. Kalau jauh, deketin. Masih di langit, turunin ya Allah. Masih di dalam bumi, keluarin gitu. Kalau masih di tangan orang lain, ambilin buat saya. Udah doa seperti itu juga kagak kaya-kaya. Dari janji Allahnya mana? Ya mana? Terkadang ada pikiran-pikiran ragu seperti itu. Jangan pernah ragu. Jangan sekali-kali ragu. Gitu. Allah juga berfirman, "In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian mau menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Pasti. In fi'il syarat. Ini syaratnya. In tansurullah fi'il syarat. Kalau kalian menolong Allah, jawab syaratnya yansurkum. Pasti kalian ditolong. Maksudnya kalau kalian menolong agama Allah, pasti kalian ditolong oleh Allah. Udah jadi ustadz sekian tahun, berjuang apa semuanya, kok belum ditolong-tolong sama Allah? Mau sekedar memiliki gedung sendiri udah berpuluh-puluh tahun kok nggak kesampaian. Ada apa gitu? Dari dulu pengen memiliki pesantren, berpuluh-puluh tahun kok nggak berdiri itu pesantren. Ada apa? Padahal sudah menolong Allah, sudah berjuang. Ngisi kajian ke sono kemari, ngisi ngaji Quran ya ke sono kemari, dari pagi, siang, petang, sore sampai malam, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok pertolongan Allah belum kunjung datang. Tak jua tiba. Mungkin merasa intang surullah yang surukum. Kalau kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Akhirnya berjuanglah membentuk mungkin sebuah komunitas, ormas, partai politik dengan tujuan mendapat kekuasaan. Tapi berjuang dari zaman bahla, dari zaman dulu, nggak menang-menang, ya nggak masuk satu digit terus gitu, nggak pernah menjadi partai gede, jadinya partai kecil. Dari dulu pengen jadi presiden, kagak laku, iya. Padahal sudah membawa nama Islam, membawa nama dakwah, membawa nama Quran, membawa nama sunnah, membawa nama umat. Mana janji Allahnya? Mungkin Anda berpikir gitu kan? Iya. Padahal jatah untuk beli susu anak sudah dikorbankan gitu. Jatah belanja harus dikurangi demi kelangsungan dakwah. Tapi kok nggak menang-menang? Mana janji Allah? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ragu. Paham ya? Lah kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa kita tidak boleh ragu? Padahal itu janji. Kita nggak pernah minta, tapi Allah yang memulai berjanji.
Kita sudah melakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala kenapa belum menepati? Salah tuh pertanyaan. Salah. Kenapa? Kaidahnya, jika kita benar-benar beramal sesuai yang diharapkan Allah, sesuai yang disyariatkan Allah, jika kita benar-benar menolong agama Allah, pasti pertolongan itu datang. Pasti. Iya. Allah sudah berjanji, jika syarat-syarat untuk mendapatkan pertolongan tadi, syarat-syarat mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala sudah kita laksanakan, pasti semuanya terjadi. Jadi, sebelum kita ragu akan janji-janji itu, pertanyakan dulu di hati kita, sudah benar belum kita melaksanakan aturan-aturan lainnya? Bisa jadi orang yang mengatakan, saya sudah beriman, beramal baik, kok nggak kaya-kaya gitu ya. Mungkin imanmu hanya di bibir. Bisa jadi kan? Mungkin imannya hanya di bibir. Saya sudah beramal baik, mungkin itu amal baik menurutmu, tapi menurut Allah tidak baik. Ya. Saya sudah sholat loh, sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah minta, sudah doa setiap hari. Ada amalan baca surat ini, baca surat Al-Waqiah suruh 1000 kali, sudah 1000 kali. Surat Al-Ikhlas mungkin 1000 kali, sudah 1000 kali. Istighfar 10.000 kali, sudah. Tapi kok nggak kaya-kaya? Loh. Ya jangan hanya ngamalkan surat, ngamalkan zikir, nggak mau kerja. Nggak maunya sholat duha kaya, sholat tahajud kaya, zikir terus kaya. Lah memang langit itu menurunkan emas apa air? Langit menurunkannya air. Langit nggak pernah menurunkan emas, wala duit. Belum pernah ada hujan duit, meskipun cuma 500 itu nggak pernah. Iya, nggak pernah. Kok jangankan duit, nurunin beras 1 biji itu. Hujan beras gitu. Enggak ada. Adanya dulu zaman Bani Israel, manna was salwa. Kan gitu. Adanya maidatam minas sama, makanannya orang-orang sahabat Nabi Isa. Setelah itu ya enggak. Langit menurunkan hujan. Jadi janji Allah pasti benar. Kita enggak boleh ragu. Yang tidak benar adalah perilaku kita dalam mengejar janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin antum merasa sudah berjuang untuk dakwah. Kami berjuang untuk dakwah, untuk umat, memajukan bangsa, memajukan negara. Itu mungkin di bibir. Di hatinya pengen jadi anggota DPR. Iya benar. Di hatinya pengen jadi penguasa. Di hatinya kalau sudah banyak rakyatnya pengen berbisnis biar cepat kaya. Dan itu realita. Berapa banyak politisi yang mengatasnamakan umat, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan dakwah, giliran sudah duduk memegang kekuasaan, kagak ada lagi tuh umatnya. Walau dakwahnya sudah kagak ada lagi. Walau kebaikannya sudah kagak lagi. Yang dipikiri bagaimana punya proyek, bagaimana menang tender, nambah bisnis, mungkin nambah bini juga. Mungkin. Iya. Nah jangan harap seperti itu. Dapat janji Allah, intan surullah yang surkum. Kita lihat peristiwa perang Uhud. Ini peristiwa perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menugaskan beberapa puluh orang untuk tetap stay, tetap berada di Jabal Rumah. Semoga antum kita semua nanti bisa umrah bareng-bareng ya. Nah, di Jabal Rumah, kalian di sini, apapun yang terjadi, jangan turun sebelum aku perintahkan untuk turun. Kami akan menghadapi pasukan Quraisy di bawah, di lembah. Kalian menjaga kami. Benar. Dengan 50-an orang yang ada di Jabal Rumah tadi, manah dari atas, kocar kacir pasukan Quraisy. Benar-benar kocar kacir. Melihat musuh lari kocar kacir, tunggang langgang, kabur.
Yang di atas ini mulai goyah imannya, goyah hatinya. Pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, jangan turun. Sebagian mereka mengatakan, kita sudah menang, itu musuh sudah lari, barang-barangnya sudah ditinggalin, itu yang di bawah sudah pada mengutin ghanimah. Ayo kita turun. Kata sebagian, jangan. Kata Nabi, kita nggak boleh turun sebelum diperintahkan turun. Namun namanya godaannya hartanya luar biasa banyak. Lah, nanti kita kagak kebagian, mungkin gitu sebagiannya. Yang lain udah dapat banyak gitu. Setan mulai. Walhasil mayoritas yang dari atas itu turun. Tinggal tersisa beberapa biji. Khalid bin Walid melihat kesempatan. Khalid masih dalam kondisi musyrik saat itu, belum masuk Islam. Lihat celah, kekuatan umat Islam itu bukan ada yang di bawah ini, tapi di atas. Mereka sudah terperdaya dengan harta ghanimah. Kita muter balik Khalid naik ke Jabal Rumah. Yang di Jabal Rumah itu kemudian dikalahkan. Gantian orang Islam yang udah selesai. Dari atas dipanah, dari bawah mereka balik lagi, kalah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati, takutlah dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim, yang konsekuensinya, akibatnya bisa menimpa semua kalian, termasuk orang-orang yang saleh, termasuk orang-orang yang tidak berbuat kesalahan. Dalam gerakan dakwah, dalam sebuah pesantren, dalam yayasan, dalam partai, dalam ormas, hati-hati. Kenapa kok dari dulu nggak terwujud itu intan surullah yang surkum? Bisa jadi ada oknum-oknum di sebuah yayasan, mungkin di sebuah ormas, mungkin di partai. Memang bagus cita-citanya, visi misinya bagus. Syariat Islam, Quran, Sunnah gitu. Kesejahteraan, keadilan untuk rakyat semua di Indonesia, memajukan pendidikan dan semuanya. Tapi ternyata mungkin ada oknum-oknum ini yang sengaja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongannya. Jadi pertolongan Allah tidak datang. Paham ya? Udah berjuang menjadi seorang dai, menjadi seorang ustadz, kok nggak berhasil? Kenapa? Kelihatannya sudah sangat soleh, perjuangannya bagus, tapi kenapa kok nggak berhasil? Bisa jadi yang dimaksud dituju adalah dunia. Memang mungkin dari awal ketika masih belajar niatnya mencari dunia. Yang kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun, ini hadisnya sahih di Tarhib wa Targhib, juga di Mustadrak seingat saya dan yang lain-lain, siapapun yang mencari ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah namun diniatkan mencari dunia, maka haram baginya surga. Lah ya, seolah-olah di jalan Allah tapi sejatinya itu di jalan setan. Seolah-olah berjuang untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, bahkan untuk kemanusiaan. Tapi sejatinya berjuang untuk mengangkat, mengharumkan diri sendiri. Nah kalau seperti itu bukan di jalan Allah, bukan yansurullah, tapi yansuru hawa. Bukan menolong Allah, tapi menolong hawa nafsunya. Gitu. Nah sampainya sudah bekerja mati-matian gitu. Bekerja mati-matian juga beramal soleh. Kok nggak kaya-kaya? Sudah benar. Bagaimana kalau sudah benar ini? Itu kan tadi kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama adalah jalan yang kita tempuh salah. Ya. Metode yang kita tempuh untuk mencari pertolongan Allah itu salah. Makanya pertolongan Allah tidak datang. Ada kemungkinan kedua. Kemungkinan keduanya apa? Bisa jadi yang terbaik bagi kita menurut Allah adalah hasil kita ini. Si fulan, jalannya sudah benar,
amal solehnya ikhlas, ya, kerjanya juga giat, doanya juga iya. Tapi pengen kaya, kenapa enggak kaya? Katanya ingin diberikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Maka kita harus tahu, nyadar diri bahwa inilah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kalau dia miskin justru dia baik. Sebaliknya, ada orang kalau kaya justru baik. Ada juga orang kalau kaya jadi tidak baik, kalau miskin jadi tidak baik. Ya. Orang-orang yang sudah menjalankan perintah Allah, menolong agama Allah, berbuat baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi soleh, beramal baik, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekayaan, berarti memang orang tersebut baiknya bagi dia adalah kaya. Yang kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik harta adalah harta yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, yang kuat terhadap fitnahnya dunia. Baik dia, punya harta berapapun jumlahnya tidak pernah dimasukkan ke hati. Semua harta yang dimiliki hanya dimasukkan di genggaman tangan. Jadi mudah untuk keluar. Bantu siapapun mudah. Jangankan zakat, infak pun sangat mudah. Sebaliknya, kalau memang orangnya berbuat baik dan tidak cocok kaya bagi dia ini, ya hidupnya kan seperti itu. Karena Allah tahu jika dia kaya justru akan rusak, justru akan bermaksiat, gak kuat dengan fitnah kekayaan. Iya, gak kuat. Karena mengapa? Kalau tidak kuat dengan fitnah kekayaan itu, yang awalnya tidak kepikiran untuk nambah rumah, kepikiran nambah rumah. Yang awalnya gak kepikiran nambah mobil, nambah sawah, mungkin nambah apalah namanya, nambah emas, nambah apa, semuanya kepikiran. Tidak lulus ujian nanti. Awalnya ketika masih miskin, kesehariannya ngaji Quran, sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat istighfar, sholat semuanya sholat. Giliran nanti kalau kaya, lupa diri. Udah merasa kaya, jadi jarang sholat, jarang sedekah, jarang ke masjid, jangan ikut majelis taklim. Biasanya komunitasnya dengan komunitas orang-orang yang tawadhu, dalam tanda kutip miskin gitu ya. Giliran sudah kaya, gak mau dengan komunitas ini, maunya dengan komunitas orang-orang yang kaya juga gitu. Biasanya mau makan di pedagang kaki lima, giliran kaya maunya harus di resto, harus di apa. Udah berubah dia. Nah kalau seperti itu, yang lebih cocok untuknya adalah tetap tawadhu, tetap miskin. Karena dengan miskin, toh sebentar. Kalaupun lama 90 sekian tahun, tetap sebentar dibandingkan kekayaan yang akan didapat nanti di akhirat. Keinginan dia kaya tertunda, kapan? Di akhirat. Akan dia temukan beribu-ribu, jutaan kali lipat dari yang dia minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang di jalan Allah. Berjuang. Pengen menjadi seorang dai, pengen menjadi kiai, pengen menjadi alim, ulama, gitu. Kok enggak terkenal? Ada yang terkenal, ada yang enggak. Mungkin tidak terkenal itu lebih cocok bagi dia. Karena kalau nanti terkenal, terfitnah, agamanya jadi rusak. Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Makanya kita disuruh ridha dengan yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh iri sama sekali. Karena Allah, ya terserah Allah mau ngasih karunia-Nya kepada siapapun. Iya. Atau mungkin karena kita belum siap untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu siap, jangan pernah ragu atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum sudah berjuang, memperjuangkan syariat, memperjuangkan agama atas nama dakwah, membuat partai, membuat ormas, membuat apa semuanya. Pengen mulia, pengen berkuasa. Tapi mungkin memang antum belum siap.
antum belum siap untuk berkuasa. Karena jika memaksakan antum berkuasa, sedikit yang seperti antum. Yang soleh seperti antum itu terlalu sedikit. Ujung-ujungnya nanti antum malah akan jadi binasa sendiri, gak bisa ngatur. Iya. Yang bisa ngatur adalah semua yang bisa merangkul orang yang soleh dan orang yang tidak soleh. Itu yang paling berhak untuk berkuasa menurut Allah mungkin. Dan sedangkan antum terlalu soleh. Mungkin gitu ya. Mungkin ini sekedar sebuah kemungkinan. Saking terlalu solehnya, gak mau duduk dengan ahli maksiat. Gak mau bina komunikasi politik dengan ahli maksiat. Maunya duduk dengan orang-orang yang sholat. Gak mau ketemu dengan perempuan-perempuan yang gak berjilbab. Oh, gak berjilbab, gak mau ketemu kan gitu. Iya. Nanti ketika jadi kepala negara, menerima tamu dari luar negeri, gak mau duduk karena mengapa? Mereka suka mabuk, mungkin gak berjilbab, gak apa. Nanti salaman laki-laki perempuan. Waduh, repot, gak mau. Ya sudah. Berarti antum memang belum siap. Mungkin kan seperti itu, kemungkinan ya. Saya tidak memastikan, hanya kemungkinan. Justru kalau antum berkuasa, malah bisa porak-poranda diaturnya. Karenanya jangan sampai buru-buru kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dilihat cara kita sudah benar atau belum sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Kalau belum, ya mawas diri, raba diri sendiri. Kalau merasa sudah benar, itu biasanya salah. Orang kalau merasa benar itu biasanya, ya pandai. Ya, merasa caranya sudah benar gitu, biasanya malah kurang benar. Ini kita nggak bicara masalah akidah yang qat'iyat, enggak. Maksudnya masalah cara ditempuh. Yang merasa sudah benar biasanya itu malah nggak benar gitu. Ataupun seandainya memang antum pasti benar dah. Kitanya pasti benar dah. Seandainya pahami, bisa jadi memang yang kita harapkan kesuksesan, kekayaan, kekuasaan yang dicita-citakan tadi tidak cocok untuk kita. Cocoknya ya yang dibagikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika ingin menjaga hambanya, ini orang kalau miskin bakal rusak, diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang soleh. Sebaliknya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kaya bakal rusak, gak diberi kekayaan. Karena dengan kemiskinan itu dia akan tetap menjadi hamba Allah, tetap takut, tetap ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ridha dengan semua yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan tidak boleh menyalahkan janji Allah. Wong saya sudah berbuat baik, saya sudah soleh, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, sudah sholat sunnah, sudah baca surat ini, amalan ini, kok nggak kaya-kaya. Jangan sampai membuat kita syak ragu atas janji Allah. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.